mengenal silsilah Jaka Tingkir, masa pemerintahan dan sejarahnya. Jaka Tingkir adalah salah satu legenda yang paling dikenal oleh masyarakat. Jaka Tingkir memiliki nama asli Mas Karebet, yang diambil ketika sang ayah Ki Kebo Kenanga sedang menggelar pertunjukan wayang beber, dan dalangnya adalah Ki Ageng Tingkir. Namun suara wayang yang tertiup angin membuat suara kemebret, membuat Jaka Tingkir diberi nama Mas Karebet. Dilahirkan pada tanggal 18 tahun 1549 dari pasangan Ki Kebo Kenangan dan Nyi Ageng Pengging. Jaka Tingkir adalah pendiri sekaligus raja atau sultan pertama dari Kesultanan atau Kerajaan Pajang yang memerintah dari tahun 1568 hingga 1582 dengan gelar Kerajaan Sultan Adiwijaya atau Hadiwijaya. Jaka Tingkir adalah putra Kebo Kenanga dan cucu Adipati Andayaningrat yang dikenali dengan nama Syarif Muhammad Kebungsuan. Jaka Tingkir merupakan putra dari Ki Kebo Kenanga dan Nyi Ageng Pengging Sepuh atau Andayaningrat atau Jaga Senggara atau Muhammad Kebungsuan, putra dari Syekh Jumadil Kubro atau Jamaluddin Akbar Al-Husaini. Ayahnya Kebo Kenanga menikah dengan Nyai Ratu Mandoko, putri dari Sunan Kalijaga. Sedangkan kakeknya Andayaningrat menikah dengan Ratu Pembayun, putri dari Prabu Brawijaya V, Raja Majapahit. Jika melihat garis nasab tersebut, diketahui bahwa Jaka Tingkir adalah keturunan ke-23 dari Nabi Muhammad SAW. Jaka Tingkir merupakan sosok raja yang memiliki karisma dalam memimpin. Berdasarkan buku Babat Tanah Jawa, seperti dilansir dari Wikipedia, setelah beranjak dewasa, Jaka Tingkir merantau menuju ibu kota Demak bersama dengan rekannya, Mas Manca, Mas Wila, dan Ki Wuragil. Sesampainya di Demak, ia tinggal di rumah pamannya Kiai Ganda Mustaka, yang merupakan seorang perawat Masjid Demak berpangkat Lurah Ganjur. Lalu atas jasa pengabdian Jaka Tingkir, diangkat sebagai Adipati Pajang dengan gelar Adipati Adiwijaya dan dinikahkan dengan Ratu Mas Cempaka, putri Sultan Trenggono. Kemudian dijadikan kepala prajurit Kerajaan Demak oleh Sultan Trenggono. Trenggono juga mengangkat kembali Jaka Tingkir menjadi Lurah Wiratamtama atas jasanya membantu Trenggono. Jaka Tingkir adalah seorang ulama besar yang sangat dihormati masyarakat Jawa. Kerajaan Pajang yang didirikan oleh Jaka Tingkir atau Sultan Hadiwijaya adalah kerajaan Islam kedua di tanah Jawa setelah Kesultanan Demak runtuh. Sejarah kerajaan Pajang diawali saat Kesultanan Demak dilanda konflik perebutan kekuasaan. Arya Penangsang adalah anak Pangeran Sekar Sedolepon, kakak dari Sultan Trenggono. Pangeran Sekar Sedolepon telah dibunuh oleh Sunan Prawata di pinggiran kali. Tewasnya membuat Arya Penangsang merasa berkuasa dan menyimpan dendam terhadap kerajaan Demak. Arya Penangsang membunuh pewaris tahta kerajaan Demak, Pangeran Prawata. Tak hanya itu, ia juga membunuh Pangeran Hadiri, adik dari Pangeran Prawata. Untuk mengalahkan Arya Penangsang, kerajaan Demak meminta bantuan kepada Jaka Tingkir dan sahabatnya, Ki Ageng Pamanahan dan Ki Ageng Penjawi, untuk menyerang Arya Penangsang. Dalam perang itu, Arya Penangsang tewas terbunuh oleh Danang Sutawijaya. Kemudian Jaka Tingkir dinobatkan menjadi raja dengan gelar Sultan Hadiwijaya, dengan masa pemerintahan dimulai pada tahun 1568 sampai 1582. Kekuasaan Demak akhirnya dipindahkan oleh Jaka Tingkir dari Demak ke Pajang, Surakarta, Jawa Tengah. Setelah menjadi raja, Jaka Tingkir mengangkat dua sahabatnya memegang jabatan yang berbeda. Ki Ageng Manahan menjadi Bupati Yogyakarta, sementara Ki Ageng Penjawi diangkat menjadi Bupati di Kota Pati. Sampailah puncak kejayaan yang Jaka Tingkir inginkan selama masa pemerintahannya, memegang penuh tahta kerajaan Pajang. Segala kegiatan berjalan dengan baik dan Islam tumbuh dengan sangat melekat. Saat diwariskan kepada anaknya yang bernama Pangeran Benawa, ia tidak sanggup untuk menjalankan kerajaan tersebut. Kemudian kerajaan Pajang diberikan kepada Danang Sutawijaya dan pusat kerajaan ini dipindahkan ke Mataram pada tahun 1586. Saat ini ikon kerajaan Pajang dapat dijumpai di Laweyan, Surakarta.
berupa masjid dan menjadi leluhur masyarakat Yogyakarta dan Surakarta. Sebelum meninggal dunia, Joko Tingkir berperang dengan Sunan Sutawijaya. Akibat ulahnya yang membuat Joko Tingkir ingin menyerang Mataram. Setelah menerima kekalahan, Joko Tingkir kembali pulang namun kondisinya melemah, membuatnya tidak kuat melakukan perjalanan pulang. Lalu ia singgah ke makam Sunan Tembayat. Setelah merasa lebih kuat, Joko Tingkir melanjutkan perjalanan pulang. Namun di tengah perjalanan ia terjatuh dari tunggangan gajah. Joko Tingkir sempat berwasiat kepada anak-anaknya agar tidak pernah membenci Sultan Sutawijaya. Joko Tingkir akhirnya meninggal dunia pada tahun 1582 akibat perang terakhir dan kondisi kesehatan yang memburuk. Lalu ia dimakamkan di Desa Butuh Sragen, Jawa Tengah, kampung halaman Nyi Ageng Pengging.